Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita pagi ini bersama Mudirul Ma'had Dr. Kiai Haji Zainuddin, Kiai tanpa Haji Zainuddin sedang minum susu jahe. Kalau beliau kopi hitam. Di pagi ini setelah kita melakukan tahfizul Quran dan tahsin di subuh harinya, kita duduk di bawah lantai 4 di beton. Kali ini kita ingin membahas lembaga pendidikan di Indonesia ini yang cocok untuk generasi muda saat ini dan juga bisa meringankan beban pikiran orang tua di dalam menghadapi atau di dalam mendidik putra putrinya. Namun bukan berarti apa yang disebut sebagai lembaga pendidikan yang terbaik ini mengecilkan yang lainnya. Belum tentu kita mengatakan sebuah lembaga pendidikan itu terbaik di zaman ini dan menafikan yang lain, tidak seperti itu. Saya melihat tantangan global saat ini itu berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Perbedaan itu bukan berkurang tapi bertambah. Kalau dulu anak-anak tidak ada gadget, tidak ada internet, tidak ada HP, sekarang ada. Dan itu diakses dengan sangat mudah sekali. Kalau kita melakukan penelitian mungkin kita akan menemukan hampir mungkin mendekati 80 atau 90% generasi muda, anak-anak sekolah, SMP, SMA sudah terbiasa nongkrong di depan HP dengan waktu yang sangat lama, main game, kemudian mabar, internet, nonton YouTube, Facebook, WhatsApp. Dan ini selain berdampak dari sisi pendidikan, juga berdampak dari sisi sosial, juga ibadah. Penelitian membuktikan bahwa siswa atau anak dengan tingkat kecenderungan game yang tinggi itu cenderung memiliki emosional yang tidak stabil. Dan itu bisa dibuktikan ketika orang tuanya menyuruh dia sholat atau ketika orang tuanya menyuruh dia bangun tepat waktu, itu susah. Kenapa? Karena waktunya banyak dibuang di game pada malam hari. Begadang sampai jam 3, jam 4 hanya untuk main game. Maka salah satu tawaran kami atau pandangan saya pribadi dalam hal ini, nanti kita dengar dari beliau, yang tepat untuk saat ini adalah lembaga pendidikan dengan model pondok pesantren. Kenapa? Karena di pondok pesantren kita jamin semuanya. Satu, kita jamin sholat 5 waktunya di masjid berjamaah, kita jamin. Dua, kita jamin tahajudnya. Kita jamin hari itu pasti dia baca Quran. Kita jamin dia menjaga kebersihan. Kita jamin dia makan 3 kali sehari. Kita jamin dia mandi. Kita jamin dia bersih-bersih dan yang lain-lain. Nah, yang itu mungkin tidak bisa dijamin oleh orang tua di rumah. Itulah kenapa pondok pesantren ini menjadi salah satu pilihan atau alternatif untuk saat ini. Gimana, Tuan Guru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ini diskusi mendadak sifatnya, tidak dirancang. Tapi karena kami ini adalah pelaku pesantren, pelaku pondok, jadi apa yang kami diskusikan pada pagi hari ini pas, baik itu jawaban kami secara subjektif atau secara objektif. Seperti misalnya secara objektif bahwa pendidikan tertua di Indonesia itu adalah pesantren.
pesantren lahir di Indonesia itu sekitar tahun 1700-an. Lama ya. Sudah lama sekali. Jadi 1700-an pesantren di Indonesia itu sudah muncul. Jadi salah satu pesantren yang tertua itu ada di Tegal Sari, Jawa. Itu berdiri tahun 1742. Dan menurut Profesor Mukti Ali bahwa ulama-ulama kaliber Indonesia bahkan mendunia itu lahir dari pesantren. Itu mutafakun itu ya. Mutafakun alaihim. Mutafakun alaihim, mutawatir itu kalau dalam hadis ya. Jadi tidak ada ulama Indonesia ini ya yang lahir di luar pesantren. Mesti pernah nyantri. Apa artinya? Bahwa pesantren dari semenjak berdirinya sampai hari ini selalu ideal dengan zamannya. Kontekstual ya, sangat kontekstual. Jadi selalu ideal dan selalu diidamkan oleh umat, khususnya umat Islam di mana saja berada. Lalu pada perkembangannya bahwa pesantren itu yang pada awalnya hanya mengkaji kitab-kitab yang klasik, ya. Memang itu ciri khas pesantren dan itu untuk tafakuh fiddin itu. Tapi pada perkembangannya pesantren melakukan sebuah inovasi-inovasi. Artinya pesantren kalau ingin selalu digemari oleh masyarakat atau diminati oleh masyarakat, maka harus dia merubah sistemnya. Akhirnya berubahlah dengan zaman-zaman klasikal itu sekitar tahun 1970-an kan gitu ya. Jadi dalam rangka untuk merespon zaman yang sangat global ini, lalu terbitlah SKB 3 Menteri itu ya sekitar tahun 1980-an itu kan. Artinya pesantren disetarakan dengan pendidikan atau lembaga-lembaga umum yang formal, karena di pesantren itu juga membuka sekolah-sekolah formal. Jadi sama haknya, kurikulumnya juga berdasarkan kurikulum yang dibikin oleh pemerintah. Tapi begini ya, sama nggak pesantren itu dengan sekolah umum, sekolah biasa, bahkan malah katakan? Tidak. Kalau pesantren itu kan pondok itu kan punduk itu kan bahasa Arab, tempat tinggal kan. Nah itu kalau kita pikir Apartemen, punduk itu kan tempat tinggal itu. Jadi beda antara pondok pesantren dengan sekolah yang ada tidak di pondok. Kalau pesantren kan sistemnya kan 24 jam belajarnya, ya kan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi 24 jam itu salah satu yang membedakan pondok pesantren dengan lembaga-lembaga yang di luar itu. Jadi itu. Nah, kemudian pondok pesantren kan dia punya ciri khas sendiri, Ustaz. Salah satunya misalnya kalau di pondok pesantren karena santri itu tinggal di dalam, maka gitu loh, spiritualnya kan terjaga. Ya kan? Spiritualnya terjaga. Jadi untuk membangun intelektual itu kan terlebih dahulu udah harus diasah spiritualnya. Nah, maka inilah yang akan melahirkan nanti ulama-ulama yang intelek yang ulama. Tapi kalau ulama lain kan tidak ada seperti itu. Itu perbedaan yang sangat substansi menurut saya. Ya. Secara psikologi tentu saja perbedaan antara santri dengan yang bukan santri itu berbeda ya. Juga secara kepemimpinan, karena di pondok itu selain dia tadi itu spiritualnya itu ditata betul, juga pola pikirnya
itu diarahkan. Juga kemampuan mereka di dalam apa istilahnya menata masyarakat dalam lingkungan pesantren sudah bisa. Bagaimana mengarahkan massa, bagaimana mengaturnya, bagaimana memberikan evaluasinya, itu sesungguhnya sudah dilakukan di pesantren. Jadi pesantren ini sesungguhnya miniatur negara ya. Ada presidennya, pimpinannya. Kalau di sini direktur. Ya. Di Malimin kita direktur. Mudir. Iya. Gitu. Terus apa yang ditanyakan? Selanjutnya begini. Betul nggak pesantren itu sebagai cikal bakal keluarnya terorisme karena dikhawatirkan terlalu fanatik dengan agamanya, dengan Quran. Bagaimana pandangan Pak Kiai itu? Nah, itu salah itu. Itu statement yang keliru dan sangat keliru. Bahwa apa yang dikatakan oleh orang bahwa pesantren adalah tempat lahirnya terorisme itu salah. Tapi yang benar adalah pesantren adalah tempat melahirkan ulama yang rahmatan lil alamin itu di pesantren. Pesantren bisa melahirkan pemimpin yang profesional itu bisa di pesantren. Ya. Coba salah satu tokoh-tokohnya misalnya di Indonesia ya ini banyak Gus Dur itu anak pesantren walaupun terlepas kontroversialnya ya, presiden beliau ada yang pro kontra lah ya kontra beliau, tapi secara faktual bahwa beliau adalah anak pesantren. Betul. Jombang, bisa ya? jadi presiden. Iya. Itu kan? Betul. Bisa jadi presiden. Itu anak santri itu Gus Dur itu. Cucu kiai. Ya kan? Atau coba kita lihat masa-masa Indonesia lama. Ada Kiai Idham Khalid. Beliau adalah menteri agama. Ya. Itu anak pesantren. Ya kan? Prof. Dim Samsudin. Anak pesantren. Kemudian yang kemarin Menteri Agama kita Lukman Hakim. Ya. Anak pesantren, alumni Gontor beliau. Kalau Menteri Agama sekarang pesantren juga kan? Ya Gus katanya. Ya Gus beliau, tapi saya tidak mengetahui. Tapi yang jelas kayaknya beliau anak pesantren. Kalau udah Gus itu anak kiai itu beliau. Tapi saya tidak begitu mendalam. Siapa wakil presiden kita sekarang? Kiai Ma'ruf Amin. Itu adalah pesantren dan menjadi ulama. Jadi itu hasil didikan pesantren, tidak teroris. Nah, tapi kalau ada anak pesantren itu oknum yang tidak memahami agama dengan baik. Begitu. Atau mungkin saja dia terkontaminasi setelah dia keluar dari pesantren. Atau mungkin saja seperti yang antum katakan bahwa oknum pesantren yang pemahaman agamanya tidak bagus tatkala mungkin di pesantren gitu ya, tidak kafah memahami sebuah ayat, sering bolos ya, gitu ya. Mungkin itu hanya dia ketemu dengan orang-orang seperti itu hanya dicokoki otaknya, hanya menjadi seperti itu, atau kemungkinan gitu loh bahwa orang itu bisa menjadi A, bisa jadi B bukan semata-mata karena intelektualisme, tapi ada juga faktor yang lainnya, salah satu ekonomi. Nah, itu tidak bisa kita lupakan. Oke ya. Antum ini santri saat ya? Saya alhamdulillah saya 12 tahun nyantri. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Antum juga gitu santri? Saya santri, saya 10 tahun santri. 10 tahun jadi santri. Jadi insya Allah lah kita ini adalah alumni pesantren yang membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat. Kalau anak tanya selama berapa tahun ini nyantri? Ya, di Nurul Hakim itu 6 tahun. Di Ma'had Ali lil Fikih wa Dakwah Bangil Pasuruan itu 3 tahun. Berarti berapa itu? 9. 9 tahun ya. Kemudian lanjut di Malang. Kan gitu. Apa yang antum sangat syukuri
pernah menjadi sebagai seorang santri itu? Alhamdulillah ya, kita menjadi santri yang saya sangat syukuri adalah pertama saya mengetahui asas-asas keilmuan agama. Jadi dasar-dasar keilmuan agama Islam itu alhamdulillah saya diajarkan di pesantren. Itu saya tidak dapat di luar lain. Di pesantren tidak dapatkan itu. Yang kedua adalah setelah kita mencoba duduk di ma'had, lalu di situ kami mengetahui bahwa Islam ini adalah betul-betul rahmatan alamin, betul-betul menjadi rahmat untuk alam sekitar ini. Kalau kita tahu ilmunya, satu misalnya kita di pondok pesantren Bangil, kita diajar muqaranah, fikih perbandingan 4 mazhab. Jadi tatkala kita mengkaji itu, maka saat itu saya mengatakan bukan fikih saya aja yang paling benar. Kan gitu. Ternyata luas ya. Ternyata luas sekali Islam itu, tidak sempit kalau kita mau belajar. Jadi Islam itu mudah, tidak dipersulit dalam tatanan ibadah maupun keduniaan, asalkan ada ilmunya. Kan gitu. Berarti itu yang sangat syukuri ya. Itu yang sangat saya syukuri. Asas-asas Jadi melihat keilmuan. asas-asas keilmuan itu kita dapatkan di pondok pesantren. Kemudian pengembangan hazanah keislaman itu juga ada di pesantren. Karena disitulah kita mengkaji kitab-kitab yang mutawaroh itu. Gitu. Dulu antum saat mondok kurus ya? Dulu agak kurus saya, sekarang gemuk ini. Ini berkah dari mondok. Berkah pondok pesantren. Sudah keluar. Luar biasa. Anak-anak pesantren juga? Alhamdulillah anak saya yang paling besar itu alumni pesantren Faslul Khos fi Nurul Hakim. Wal'an hiya alam fi UTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah alumni tahfiz. Mana dia? Ini dia. Nurul Hakim. Ini sekarang sedang Ma'had Ali memperdalam kitab di pesantren Nurul Hakim. Ya, kemudian yang nomor 3 itu alhamdulillah anak saya semua di pesantren. Ya. Anak saya masih semua jomblo di semua ya? Masih. Apa syaratnya itu? Ya. Itu. Alhamdulillah yang paling kecil ini sedang tahfiz di Riyadul Quran Mataram. Jadi kalau mohon maaf aja, dan kalau kita ini sebagai orang tua maka aset terbesar, investasi terbesar itu akan di anak-anak. Nah, jadi bagaimana anak sekarang ini, itulah kita akan masa depan kita. Kenapa? Karena anak ini adalah harta dunia akhirat. Investasi dunia akhirat ini. Investasi dunia akhirat. Karena keyakinan kita sebagai orang Islam kan, kalau sudah meninggal orang tua ini kan, maka salah satu penyelamat itu adalah waladun sholeh. Mungkin tatkala kita kelapa mungkin di kuburan, di tukang panggang gitu kan. Lalu berdoalah anak-anak kita ini, maka dalam Musnad Imam Ahmad itu kan dikatakan seperti itu. Lalu terangkatlah derajatnya orang tua ini. Lalu kenapa saya ini ya Allah? Lalu Allah mengatakan itu karena doa anak-anakmu. Dalam pandangan NU transfer Al-Fatihah. Itu dalam pandangan itu transfer Al-Fatihah. Itu antum yang punya bahasa. Ya. Jadi mari Bapak sekalian pondokkan anak-anak Bapak di pondok pesantren, karena itu adalah aset terbesar kita dunia wal akhirat. Jadi pendidikan pesantren merupakan pendidikan terbaik untuk saat ini dan seterusnya. Terima kasih. Ini obrolan pagi kita di Pondok Pesantren Boarding School Muhammadiyah Lombok Barat, tidak terjadwal tapi spontanitas sifatnya. Dan kami menguasai topiknya. Tapi kami ini dengan begini terbiasa, ya, terbiasa diskusi seperti ini. Terima kasih. Mungkin itu saja Ustaz. Oke, sip. Ya. Terima kasih. Sebelum saya tutup ini, kalau tadi beliau sangat syukuri adalah punya khazanah keilmuan, asas-asas keilmuan keagamaan. Selain itu yang saya syukuri menjadi santri itu adalah punya banyak koneksi, karena di pondok ini datang dari berbagai daerah
Dan disitulah berkumpulnya daerah-daerah itu. Kita bisa mengenal teman kita dari daerah lain, mengenal budayanya, mengenal bahasanya, sifatnya. Sehingga begitu kita tamat dari pesantren, kita masih terkoneksi dengan jaringan yang lebih luas. Ada yang dari Jawa, ada yang dari NTT, Bima, Lombok. Sehingga kemanapun kita pergi, tinggal kita telepon teman kita yang di Jawa. Saya di Jawa sekarang, tolong jemput saya. Atau saya di Kalimantan, tolong jemput saya. Dan itu tidak didapatkan di sekolah-sekolah selain pesantren. Atau boleh saya tambah Ustaz? Gila. Dan keberkahan dunia itu teraih lewat pesantren. Salah satunya adalah mohon maaf. Ini bukan tabu sekarang. Bahwa politisi-politisi Indonesia itu banyak lahir di pesantren. Contoh. Lala, ya tah? Ya, Sekarang banyak tuan guru jadi DPR. politisi. Jadi kenapa kekuatan pesantren? Betul tak? Ya. Itu berkah pesantren itu. Tapi kalau dibuat boarding school mu'alimin, nanti kita pikirkan itu. Jadi sangat penting itu. Kalau ingin kuasai apa itu? Politik, Kuasai pesantren. salah satunya kuasai pesantren dan jadilah pendiri pesantren. Jamaah banyak, nanti kita suruh pilih dia. Ini merupakan apa ya? Bukan tabu sudah sekarang itu. Ya. Pak Wadir. Orang sekarang menggunakan pesantren untuk kancah politik itu udah terjadi. Apa salah? Tidak salah. Haknya kok. Ya, tidak ada yang mengalih dari undang-undang, tidak salah itu. Cuma mungkin yang perlu adalah mungkin metodologi, kan gitu, kan? Teknisnya, kan gitu. Nah, jadi sekarang ini banyak para tuan guru kita ini duduk di bangku Politik lah ya, politik yang ya. strategis. Ya kelas satunya karena wibawa Di NTB saja pesantren. gubernur kita Tuan Guru Bajang ya, beliau Yang mantan. santri mantan gubernur kita 2010 sampai 2019 ya, beliau santri. Kemudian wali kota Mataram Tuan Guru Ahyar, beliau santri lah, Santri. Bahkan wakil sekarang wakilnya tuan guru. Tuan Guru, insyaallah. Kemudian di Kabupaten Lombok Barat Pak Fauzan Fauzan juga santri. Dan tidak tahu lagi di tempat-tempat yang lain ya. Ya. Nah, jadi memang ada seperti itu. Jadi keberadaan pondok itu kadang-kadang untuk zaman yang mengglobal saat ini ya banyak digunakan untuk dalam hal-hal yang sangat politis. Kan gitu. Itu tidak salah. Itu hak beliau kan? Tidak salah. Dan kita juga sangat berharap politisi-politisi Ya. ini lahir dari pondok. Sehingga dia kebijakan-kebijakannya tidak merugikan pesantren. Jadi dia paham dengan kebutuhan umat, dan insya Allah kalau alu punya pesantren memegang satu kebijakan publik, ya kan, kayak DPR, Ya. insya Allah ranahnya siratal mustaqim, insya Allah. Ya gitu. Itu ada rencana. Saya untuk sementara saya cukup di kampus saja, jadi dosen di Muhammadiyah Mataram. Dan nanti kalau udah pensiun baru kita politik praktis. Mantap. Oke. Terima kasih. Ini bincang pagi kita. Semoga tetap bersemangat dan kita diberikan kesehatan. Orang Amin. tua yang masih punya anak putra kelas 6 pondokkan di boarding school Mu'alimin Muhammadiyah Lombok Barat, Ya. karena mereka akan dicetak menjadi kader ulama pemimpin umat. Dengan 3 brand Apa itu brandnya? yang kita prioritaskan. Ada tahfiz, Oke. bahasa Arab, Hmm. dan kajian kitab kuning. Mantap. Itu cukup jadi ulama. Insya Allah. Tapi kita juga bahwa setelah adik-adik santri mu'alimin ini tamat dari mu'alimin, kita kawal sampai bangku kuliah. Masya Allah. Ya, ya. Nah, karena tidak bisa hanya 6 tahun untuk menjadi
harus ada seorang ustadz itu keberlanjutan. Dan kami selaku pimpinan siapapun itu di sini itu merupakan sudah menjadi kesepakatan Iya. bahwa setelah anak-anak muallimin tamat di sini 6 tahun di sini, kita akan ajak mereka untuk kuliah di tempat perguruan tinggi, baik itu yang bersifat ma'had atau pendidikan formal di kampus, Bahkan mungkin sampai ke Timur Tengah. ke Timur Tengah. Insya Allah kita sedang mengeling untuk itu. Nah, kalau yang Muhammadiyah se-Indonesia ini, insya Allah kalau di situ pendidikan ulama tarjih, insya Allah kita jamin untuk diterima. Insya Allah. Itulah keinginan keras kita untuk membentuk ulama itu tidak bisa instan, tapi dari long time. By Ya. design. Nah, Itu bahasa harus yang lebih tinggi lagi. by design, kan gitu ya. Ya memang S2 ya kayak gini. Kalau saya S3 jadi Dok lebih kemampuan tinggi. S3 ini. Oke, sip. Kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ono. Waalaikumsalam.